Halo guys, welcome back to podcast KSPM Udinus. Nah, pada kesempatan kali ini, halo guys, welcome to podcast KSPM Udinus. Nah, pada kesempatan kali ini, aku Marcel bakal nemenin kalian nih buat sharing-sharing, kepoin tentang apa sih investasi. Nah, di depanku ini ada anak KSPM tentunya, dan dia join di divisi edukasi. Pastinya buat sharing-sharing tentang investasi tuh cocok lah sama mereka berdua. Kita kenalan dulu nih. Halo Kak. Halo, Namanya siapa Kak? aku Ayub. Oke, Ayub. Kakaknya? Aku Monica. Oke. Nah, di kesempatan kali ini kita bakal sharing-sharing sedikit ya Kak tentang apa sih investasi itu, apakah penting buat ke depan atau di sekarang-sekarang ini gitu. Nah, aku mau tanya nih. Jadi kan kalian dari divisi edukasi ya pastinya. Betul. Nah, kakaknya dari divisi edukasi tuh udah berapa lama join di KSPM? Kebetulan kalau aku sih udah 2 periode sih, Kak. 2 periode. Ya, betul. Kalau kakaknya? Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Baru masuk. Asalnya Kak dari mana sih? Saya asalnya dari Jepara, Kak. Jepara. Iya. Kakaknya? Aku aslinya Lombok, NTB. Lombok. Iya. Nggak ada yang asli dari Jawa Tengah ini ya? Enggak. Jepara Jawa Tengah dong, Bro. Oh iya deh. Iya. Jepara Jawa Tengah. Jepara, Iya Jawa iya. Tengah, Iya. Bro. Jawa Tengah tapi main jauh, berarti ngekos ya? Apa ada rumah? Oh, kebetulan ada rumah di Ada Semarang. rumah di Semarang. Iya, Ya? betul. Ngekos. Ngekos Lombok. Jauh juga. Oke nih, aku mau tanya. Kenapa sih Kak? Kan pastinya di KSPM itu ada beberapa divisi ya? Betul. Nah, tapi kenapa kok joinnya itu milih ke edukasi? Dari kakaknya dulu nggak apa? Jelasin. Karena kan udah 2 periode nih. Oke, boleh. Kalau aku sih emang menilainya divisi edukasi cocok aja sih, Kak, buat aku gitu. Oke, cocok. Kalau kakaknya? Kalau aku kan mulai dari nol kan. Jadi kan pasar modal itu di divisi edukasi kan kita diajarin tentang pasar modal. Jadi aku yang dari nol itu penasaran apa itu pasar modal. Oke, bener. Pastinya kalau udah tahu sedikit itu kepo banget ya kak pastinya. Iya. Oke, nah tapi sebelumnya kan masuk di divisi edukasi itu ada tahap-tahap kan, pastinya ada itu agak sih kayak seleksi gitu, interview pastinya ada kan. Betul. Nah kakaknya sendiri itu di divisi edukasi menjabat sebagai apa kak? Oh, kalau saya kebetulan jadi ketua divisinya. Oh malah ketuanya langsung Iya, nih, betul. berarti kakaknya 2 periode, 1 periode berarti mewawancarai ini dong. Betul. Nah aku kepo dulu nih, kenapa kok Kak Monica ini bisa masuk di edukasi? Oke. Dari kakaknya nih, Oke. punya apa sih? Maksudnya itu tuh, padahal kan tadi dari nol, pengen ke edukasi. Nah dari penilaiannya kakaknya sebagai interviewnya tuh bagaimana gitu? Oke, jadi kan memang KSPM ini kan ditujukannya kan buat mewadahi seluruh sivitas akademika khususnya di Universitas Dian Nuswantoro untuk yang berminat di pasar modal, Kak, gitu. Jadinya kita melakukan interview, terus kita melihat memang Kakak Monica ini memiliki potensi. Di antaranya itu dia memang tekad untuk belajarnya itu kuat gitu. Jadi nggak ada masalah, kita tidak membatasi bahwasannya kalau memang mau join ke KSPM harus mempunyai basic dulu. Oke, berarti gitu. harus kayak dia value-nya udah up, padahal enggak ya kak? Iya, enggak. Jadi bebas aja, asal ada kemauan, ada minat, boleh-boleh aja join ke kita gitu. Nah, dari kakaknya sendiri nih, waktu di interview tuh bagaimana? Punya rasa insecure, wah aku belum punya ilmu yang memadai nih. Tapi coba aja dulu kayak gitu, enggak apa gimana? Ya insecure itu pasti ada ya. Maksudnya kan apalagi saingannya tuh udah tinggi-tinggi, udah mencoba, apalagi sebelumnya udah berkecimpung di sana. Sedangkan aku yang dari nol itu kira-kira bakal keterima apa enggak, tapi ternyata ada peluang buat masuk sini. Oke, aku mau nanya dulu nih kak. Berarti sebelum masuk ke divisi edukasi KSPM pastinya lah, dari SMA atau SMP itu udah ngerti nggak sih konsep investasi itu? Atau emang belum bener-bener belum? Bener-bener belum. Belum bener. Iya. Oke. Iya. Berarti kakaknya itu masuk divisi KSPM ini dari SMA atau SMP itu ada nggak sih kayak punya maksudnya bekal gitu loh, bekal kayak kayaknya cocok nih buat aku ke depannya. Terus dari situ kakaknya pengen join di KSPM Dinus divisi edukasi, atau emang bener-bener nggak tahu sama sekali, baru tahu setelah join di KSPM? Belum ada sih kak, bener-bener nggak ada. Oh belum ada, Iya. oke. Tapi rasa minat dan pengennya itu luar biasa gitu Iya. ya. Oke.
Berarti cocok nih guys. Di SPM Udinus itu bukan hanya tentang bagaimana sih kita daftar dengan bawa value, dengan bawa nilai-nilai yang kita punya. Kita dari nol pun kita nggak tahu apa-apa. Yang penting kita minat aja, join masuk itu pasti diterima kayak gitu. Oke, kita kepoin lagi nih. Nah, dari kakaknya sendiri nih udah periode dan udah jadi ketua divisi ya tentunya. Ya, Pastinya betul. kan ada nilai tersendiri Kak. Nah, ceritain dong dari awal masuk nih. Anggap aja Kak Ayub ini kayak Kak Monica baru join awal masuk. Nah, Oke. dari awal masuk itu ada gak sih pengalaman dari SMA? Kalau Kak Ayub gimana? Oh, kalau saya sendiri sih kebetulan memang punya pengalaman ya. Jadi saya kenal investasi itu dari tahun 2018 gitu. Jadi terus saya lulus di tahun 2019. Kemudian saya gap year. Jadi nggak langsung masuk kuliah. Jadi di tahun 2020 baru join ke KSPM gitu. Karena memang menelusuri dulu di kampus tuh ada nggak sih yang mewadahi minat saya nih. Kan saya minatnya di investasi kan. Nah, ternyata ada nih KSPM, coba daftar, ya alhamdulillahnya keterima. Gitu sih, Kak. Oke, jujur-jujuran aja sih Kak. Waktu kemarin kan kakaknya pasti melewati interview-interview kan. Nah, dari interview yang kakaknya buat periode sekarang kan pastinya ketua divisi yang buat. Sama kakaknya yang baru daftar kemarin periode pertama. Itu lebih berat yang mana? Kalau dari aku sih lebih berat yang tahunnya Monica ya gitu. Oh, kakaknya sendiri yang buat soal brand. Wah, ini nih. Iya sih, makanya ini luar biasa. Makanya saya dari proses seleksi itu tadi kan kakaknya Monica ini kan tadi kan saya bilang ada effortnya, ada usahanya kayak gitu ya, itu ada penilaiannya lah. Jadi kalau misalnya mau join ke KSPM, pengen tahu rasanya di seleksi kayak gimana, coba daftar aja. Siapa tahu keterima. Oke, berarti Kak Monica nih bohong kali. Dia benar-benar dari nol, tapi waktu interview katanya kakaknya sulit ya, tapi dia bisa masuk. Wah, nggak tahu ya. Mungkin aja tuh. Nah, oke nih. Jadi kayak dari awalnya ceritanya kayak gitu ya Kak. Nah, kita masuk nih ke poin utamanya. Nah, investasi. Kita bahas dunia pasar modal, pastinya tuh luas gak sampai itu pastinya berpart-part kalau kita sedetail mungkin ya Kak. Ya, betul. Nah, kita bahas simpelnya aja sih Kak. Apa sih Kak tujuan utama dari kakaknya nih terjun di dunia investasi? Apakah itu penting buat finansial kita ke depan atau buat pokoknya apapun itu, investasi itu penting. Ya kalau dari saya pribadi sih menganggapnya investasi itu memang penting ya Kak, karena untuk mempersiapkan hari dimana ketika kita tuh sudah tidak produktif Kak. Iya, pasti. Jadi misalnya kita itu sudah tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa mendapatkan gaji kan, atau kita sudah pensiun atau apa, nah itu bisa mendapatkan tambahan income itu lewat yang namanya investasi itu sendiri Kak. Dari situ makanya saya berniat untuk mempelajarinya ya untuk mempersiapkan masa depan itu. Oke, pandangan dari Kak Ayub kayak gitu ya. Ya, betul. Nah, dari Kak Monica itu gimana? Benar sih, dari yang dibilang dari Kak Ayub bilang itu investasi itu buat mempersiapkan kita di masa yang akan datang kan. Jadi investasi itu memang sangat dibutuhkan. Selain kita kerja utama kita bisa menambah kebutuhan kita lewat investasi juga. Oke, itu juga pasti bikin keuangan kita aman ya Kak, pastinya kan karena ada duit dikesampingkan kemana, pastinya nggak campur baur kemana gitu. Nah, jadi investasi itu pentingnya kayak gitu. Nah, aku penasaran nih, kakaknya pertama kali kan pastinya kita belajar dulu kan, entah Betul. dari umur berapa. Nah, kakaknya sendiri mulai terjun itu dari umur berapa Kak? Oh, kalau saya kan tadi cerita kenalnya kan tahun 2018 ya, Kak. 2018. Nah, untuk coba-cobanya itu 2020 itu tadi, Kak. Oh, berarti 2 tahun belajar itu cukup gak Kak? Kurang? Masih kurang sih, Kak. Wah, Masih 2 kurang. tahun belajar masih kurang. betul. Sepanjang itu, selebar itu, seluas itu betul. pasar modal tuh. Oke. Kalau kakaknya nih, berarti terjun mulai 2020. Ya, tapi Bela- kenalnya 2018. Kakaknya? Kalau aku belum mulai sih Kak, belum mulai. Tapi kalau untuk tahun mulainya udah ada, pasti kayak besok-besok gitu udah ada. Udah. Oke, berarti punya planning Iya. tersendiri gitu. Oke. Terus nih Kak, kalau boleh tanya modal, jangan modal itu lebih ke pribadi ya teman-teman. Modal mahasiswa. Ya, Pak. modal mahasiswa. Oke, aku juga gitu kok sama. Tapi
Ya, YTT aja kak kalau gitu. Nah, kalau kakaknya itu lebih ke saham, kan ada 3 instrumen nih kak, saham, obligasi, dan reksadana nih. Betul. Kakaknya itu lebih kemana sih? Apa itu tipe orang itu beda-beda atau gimana sih? Oke. Bisa diceritain kak? Ya, jadi betul ya dikatakan tadi itu ada 3 kalau di pasar modal ada saham, reksadana dan juga obligasi gitu. Nah kalau saya sendiri concernnya lebih ke saham. Cuman kalau memang teman-teman semuanya mau berminat ke investasi yang aman untuk pemula itu saya sarankan kalau tidak di reksadana ya di obligasi karena memang saham itu lebih beresiko dan untungnya juga lebih besar juga untuk mendapatkan profit cuman dibarengi dengan resiko yang juga Iya, tinggi berarti gitu. risknya tinggi Ya, ya. betul. Ketika return tinggi pasti risknya nggak mungkin rendah, pasti Ya, tinggi juga betul. gitu. Kalau kakaknya lebih ke belajar tentang apa nggak? Aku baru mulai ininya di reksadana sih kak. Oh, Coba-cobanya di reksadana. Oke, emang itu cocok sih bagi Iya. kayak kita yang pengen Pemula. banget terjun ya, istilahnya pemula kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya kak. Tentunya dari 3 instrumen tadi. Nah, menurut kakaknya nih dari Kak Ayub aja, karena udah lama di dunia investasi nih. Nah, untuk misal nih kak ada uang, kita anggap aja ada uang. Oke. Lebih baik ini sama pada berdiri dari nol, ilmu itu dari nol. Lebih baik kita langsung terjun praktek apa kita belajar dulu sih kayak ngikutin seminar yang berbayar atau nggak berbayar kayak gitu. Kita ada uang, kita pengen dari nol, kita pengen terjun di dunia investasi. Nah, lebih baiknya itu kita belajar dulu atau kita belajar sambil terjun. Oke. Jadi ya memang idealnya itu belajar dulu Kak. Jadi segala sesuatunya itu kalau kita tidak mengerti ilmunya itu akan susah juga ke depannya kita menerapkan gimana cara memanagenya, gimana kita cara aturan mainnya itu kan kita belum tahu gitu. Jadi kita perlu untuk mempelajari dulu sih Kak. Oke, berarti bener-bener proses ya kak. Betul. Nggak bisa kalau proses. kita langsung ada uang nih langsung terjun, nggak bisa Nggak gitu. bisa, nggak bisa. Pasti boncos sih ya. Iya, betul, betul. Oke, pasti boncos nih. Oke, berarti emang bener-bener kita harus proses belajar dulu, nggak bisa kalau kita langsung terjun. Pasti itu boncos dan kita pasti trauma tentang kayak gitu tuh. Pasti ya kayak Iya, gitu. betul, betul. Nah, nanti Monica bisa belajar juga nih adanya podcast ini, kita dengerin dari Kak Ayub langsung. Nah, untuk resiko nih Kak, kan pastinya return tinggi, resiko juga tinggi. Nah, buat ngatasin itu sih Kak, lebih baik kita pakai modal yang real, bener-bener kita udah belajar, anggap aja kita udah belajar. Mending kita langsung pakai modal yang gede di atas puluhan lah. Apa modal kecil dulu, yang penting kita bisa jaga manajemen kita. Kalau resiko kayak gitu gimana Kak caranya itu? Mungkin kalau memang kita belum di sini kita berarti POV-nya belum tahu cara mainnya ya, baru benar-benar awal gitu ya. Jadi mungkin kita bisa mencoba untuk modal kecil dulu. Jadi coba beli ya sekitar kalau kita saham kan berarti kita mainnya lot. Ya, kita beli 1 lot dulu gitu, kita pelajarin gitu. Kan tadi sudah pelajarin itu kan. Nah, coba diterapin nih, bener nggak ilmunya gitu sambil kita review, sambil kita evaluasi lagi kayak gitu sih. Oh gitu. Ya. Berarti evaluasi itu benar-benar penting ya. Kita ngerti diri sendiri kita tuh penting gitu. Iya, betul, betul. Jadi kan tiap orang itu kan punya preferensi masing-masing gitu. Jadi setiap metode itu belum tentu cocok dipakai untuk tiap orang. Oh, oke, pastinya Seperti itu. beda-beda Ya, ya. pastinya beda-beda kayak gitu. Ini Kak Monica baru Diajarin apa nih, Kak? setengah periode. Ya, dia udah diajarin macam-macam sih gitu. Cuman kan untuk praktek itu kan prosesnya masih panjang gitu. Tapi aku lihat Kak Monica ini perkembangannya meningkat banget. Iya, betul, betul. Ini meningkat banget sih. Bener gak sih Kak itu? Betul, betul. Oke. Ya, dalam waktu ya itu makanya itu tadi kalau kita punya niat, kita punya kemauan, terus kita fasilitasi ya tentunya hasilnya akan sesuai harapan lah, sesuai ekspektasi. Oke, gitu. jadi sekilas seputar tentang itu ya teman-teman, pentingnya investasi, resiko dan return. Pokoknya besok-besok pastinya ada part-part berikutnya buat kayak kita bahas yang detail tentang investasi. Nah, aku mau menuju ke Kak Monica lagi nih. Jadi kan udah 1 periode berjalan 1 tahun ini. Gimana sih rasanya join KSPM? Join KSPM dulu, jangan masuk ke divisi. Rasanya gimana? Kelompok studi pasar modal Udinus, itu rasanya gimana? Seru sih kak, apalagi kan aku dari jauh kan, awalnya nggak kenal siapa-siapa, terus
emangnya agak ragu kan masuk sini Ragu. keterima apa enggak. Nah habis itu ternyata keterima, terus juga kenal teman-teman di sini gitu. Oke. Seru sih Kak. Berarti dari Lombok ke Semarang, kuliah di Udinus, di organisasi, itu memungkinkan banget ya Kak buat cari, bukan cari temen sih, bisa cari ilmu, entah itu ilmu organisasi atau ilmu pasar modal. Nah, langsung masuk ke divisi nih. Kakaknya join divisi edukasi. Itu rasanya gimana? Dengan ketemu dengan tim-tim baru nih, pastinya tim edukasi, belajar bareng. Itu gimana rasanya nih Kak? Serunya kayak apa? Atau itu beban sih buat aku, tugas kuliah udah gini, tugas apa? Job-jobnya udah gini. Gimana sih Kak? Kalau dari aku tuh ada suka dukanya sih Kak. Suka Soalnya- dukanya. Iya, iya. Soalnya kan kadang tabrakan sama tugas kuliah juga gitu. pasti. Terus juga kan kita belajarnya bareng-bareng gitu. Nah, Terus kadang ini ngerti, kadang nggak ngerti gitu. Kadang susah banget. Oke. Apalagi yang memang dari nol kan terus belajar ini kan, wah ternyata memang agak berat. agak berat gitu. Iya. Tapi minatnya itu masih yang tinggi atau mulai turun nih Kak? Masih sih Kak. Wah, masih tinggi banget. Iya. Nah, dari kadipnya sendiri nih, Kak Monica punya kadip seperti Kak Ayub ini. Iya. Itu gimana sih? Ceritain aja. Apa kayak wah, diajarin ini pastinya dari proses ke proses, bukan langsung dari ilmu yang tinggi gitu enggak? Apa ada proses-proses tahap-tahapnya gitu? Banyak tahap-tahapnya sih. Jadi misalnya kan kita apalagi aku yang dari nol itu diajarin yang memang dari nol. Misalnya kalau nggak tahu tanya, langsung dijelasin yang secara rinci gitu. Oke, sangat-sangat pastinya saling misalnya ada punya anaknya membutuhkan langsung ya, Kayaknya langsung terjun gitu ya. Oke, sebagai kadip. Nah, jadi itu teman-teman di divisi edukasi, pastinya di KSPM Udinus banyak hal yang banget didapatkan. Pastinya kan namanya kelompok studi pasar modal itu kan membahas tentang sebagai macam investasi kan. Nah, kita udah belajar organisasi, kita juga pastinya dapat ilmu pasar modal, apalagi join di divisi edukasi kayak gitu. Nah, oke, mungkin cukup sampai sini aja dulu karena kita masih ada part-part berikutnya nih. Buat kepoin apa sih itu investasi pastinya teman-teman. Nah, jangan lupa juga kita bakal ngadain Q&A di IG KSPM Udinus. Oke guys, di follow aja, nanti pastinya di situ ada Q&A yang akan kalian bisa pertanyain nih. Jangan ngekek bangsat. Oke, jadi guys, di sini tuh nanti di part-part berikutnya ada Q&A di IG KSPM. Nah, jadi pantau aja IG KSPM Udinus. Di situ kalian nanti bisa tanya dan kita bakalan adain podcast lagi nih bareng teman-teman yang pastinya udah berkompeten di investasi. Entah kalian tanya tentang organisasi, tentang pasar modal itu bebas, gak ada ketentuan apapun. Dimanfaatin aja, pantau terus IG KSPM Udinus. Di situ nanti bakalan ada Q&A. Jangan lupa juga like, comment, dan oke guys, maka dari itu jangan lupa buat like, comment, dan subscribe YouTube KSPM Udinus biar kita nih makin tambah istilahnya buat konten-konten yang sering ya Kak. Ya, betul. Entah itu tentang podcast atau belajar bareng, investasi bareng, pastinya ada info-info yang penting lah. Ya, siapa tahu juga bisa itu ngundang divisi yang lainnya kan. Nah, kan ada beberapa divisi nih. Ya, Nah, betul. divisi edukasi udah nih. Ya. Tapi baru yang belum detail banget. Ya, betul. Karena biar nanti ada part-part berikutnya. Terus ada divisi 5 juga. Pastinya besok-besok kita buat sama divisi yang berkaitan gitu. Iya. Boleh nih. Pastinya ada. Ulangi dari katamu. Aku mau ini. Oh. Ya. Ulangi dari katamu. Oh ya, tentunya juga nantinya bisa nih Kak kita ngundang dari divisi lainnya. Nah, pasti kan kita udah sama divisi sama ulang. Oke, Ayo. ya. Oh ya, pastinya kita bisa ngundang dari divisi lainnya nih Kak. Soalnya kan di KSPM nggak cuma divisi edukasi. Bener sih Gitu. Kak, kan kita udah podcast nih sama kalian sama Betul. divisi edukasi. Nah, belum lagi yang 5 divisi itu ya. Nah, maka kepoin aja guys, nanti pastinya ada info-info yang penting bakal itu
apa sih kalian tertarik lah buat join di sini. Jangan lupa anak Udinus semester maksimal semester 3 join di KSPM ya teman-teman. Kata-kata tadi apa? Jangan lupa follow IG. Oh iya. Dan jangan lupa pantau terus IG KSPM J. Dan jangan lupa pantau terus IG KSPM, TikTok juga, YouTube juga. Pokoknya kita lengkap sosial media kita. Kalau kalian gabut atau dilihat aja itu banyak ilmunya itu pastinya. Oke, cukup sampai di sini guys. Jadi terima kasih ya Kak buat Ya, sama-sama Kak. Kak Ayub dan Kak Monica buat sharing-sharingnya hari ini. Oke, ditunggu info selanjutnya ya. Kita nanti bilang salam Indonesia Muda ya. Boleh. Oke. Kita nanti Iya, ya, Eko. Oke, Kak, nanti kita di akhir kita bareng-bareng ngomong see you investor muda ya See ke you, kamera. Oke. Oke, kita sabar teman-teman. Siap. Oke. 1 2 3. See you investor muda. Ulang. Kita beres. 1 Wes di mana nih? 1 2 3. See you investor muda.